Nah, kita di sini sudah bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Ketua dari Sanggar Anglo Cita Suara. Nah, untuk kali bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Aldi Pilberta Taceluk SSN. Di sini saya berbicara sebagai narasumber sekalipun sebagai Ketua Sanggar Seni Anglo Cita Suara serta tanggung jawab ya. Nah, tadi karena udah perkenalan nih, saya akan mulai dengan pertanyaan dasar dulu. Sebenarnya Anglo Cita Suara itu organisasi apa sih, Kak? Jadi Anglo Cita Suara itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang seni tradisional. Di sini kami terdapat dua karakteristik senian, yaitu seni karawitan atau menggambal dan seni tari. Jadi organisasi ini bergerak di bidang itu dengan tujuan nanti bagaimana kita di anggota sendiri selain bisa belajar menggambal dan menari, mereka menguasai apa itu berorganisasi, apa itu saling kerjasama tim, jadi membangun chemistry antara satu sama lain di dalam anggota. Nah, Kak, yang kita tahu nih Anglo Cita Suara kan udah besar namanya di Boyolali ini. Pasti untuk mencapai itu ada struktur kepengurusan di belakangnya, Kak. Untuk struktur kepengurusan organisasi Anglo Cita Suara ini gimana? Jadi Anglo Cita Suara mempunyai struktur kepengurusan yang sedikit terbilang simpel ya, tidak seperti organisasi besar pada umumnya. Jadi kami terdiri dari beberapa keanggotaan, yaitu pertama ada penanggung jawab, yaitu saya sendiri sebagai penanggung jawab, lalu ada ketua penanggung jawab, artinya di bawah penanggung jawab ada ketuanya langsung, ketua organisasinya, lalu kami jabarkan menjadi ketua ini dibantu oleh bendahara umum 1 dan bendahara umum 2, lalu ada sekretaris. Sekretarisnya cuma satu aja karena untuk mempermudah segala bentuk dokumen pada satu orang. Jadi untuk bendahara kita bagi dua, karena kenapa kita bagi dua? Karena bendahara ini mengatur keuangan antara peserta didik menggambel dan peserta didik menari. Jadi kami harus pecah itu karena tidak bisa kita jadikan satu, agar nanti pada saat ada plot pengeluaran dan pemasukan mereka mempunyai plot dana sendiri. Jadi setelah itu di bawahnya juga ada pembantu koordinator gamelan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan gamelan itu dibantu oleh koordinator gamelan, sekaligus koordinator gamelan dengan alat pukulnya, itu panggul. Jadi itu dikoordinasikan. Jadi karena hal-hal yang menyangkut dengan gamelan dan alat pukulnya itu akan berpengaruh terhadap pementasan dan capaian prestasi kami nanti. Itu makanya kita kasih koordinator gamelan dan dibantu oleh koordinator tari. Jadi segala urusan dengan anak didik tari kita berikan satu orang tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu, baik itu dari kostum, baik itu dari segi sumber daya manusianya langsung, adik-adiknya kita plotkan itu, dan dibantu oleh 2 orang pelatih. Jadi di di koordinator gamelan ada 2 pelatih, jadi di koordinator tari ada 2 pelatih. Jadi mereka akan bersinergi di antara koordinator dan pelatihnya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mereka ingin lakukan pada saat jika ada kegiatan pementasan atau kegiatan event lain. Dan begitu juga dengan koordinator eksternal yang lain, ada koordinator dokumentasi. Jadi itu sangat berpengaruh bagi sanggar, eksistensi sanggar, karena dokumentasi ini menjadi peluang untuk daya promosi, ya betul. Jadi itu kami sangat detailing. Jadi di dokumentasi ada 2 orang, jadi ada dokumentasi dan editor ya. Nah, jadi satu video yang kita sudah tangkap di beberapa pementasan itu kita edit sedikit untuk mempercantik hiasan promosi, kita upload ke platform media sosial seperti itu. Jadi setelah itu ada
yang lain ada koordinator kerohanian. Di kerohanian itu kita bentuk untuk karena kita di Bali ya, yang erat hubungannya dengan agama, begitu juga dengan apa yang kita bangun, yaitu kesenian tradisional yang juga erat dengan agama, ritual upacara. Jadi setiap adanya pementasan ya pasti harus ada sebuah upacara untuk menyukseskan secara niskali katanya kegiatan pementasan itu. Dan yang terakhir ada koordinator konsumsi. Jadi kita bedakan kerohanian sama konsumsi karena biasanya kan dijadikan satu. Itu kita bedakan karena konsumsi pada saat pementasan itu tidak akan mudah, karena anak-anak didik yang pentas tidak akan jumlahnya akan banyak gitu. Jadi satu pementasan itu bisa kita melibatkan 70 sampai 100 orang. Jadi jika satu koordinator kita libatkan di sana pasti akan kewalahan. Maka dari itu koordinator kita pisahkan konsumsi agar fokus di konsumsi, kalau dokumen kerohanian agar konsumsi kerohanian seperti itu. Lalu apa lagi ya? Untuk yang lain sih kita buat di setelah atau di acara itu, misalnya kita ada sebuah event. Jadi di event itu kita buat lagi kemanitiaan kecil seperti penambahan, seperti pengalian dana, seperti humas, itu mengikuti dari apa yang kita buat, event apa yang kita buat. Jika event itu tidak terlalu besar atau misalnya pementasan itu tidak terlalu menggunakan banyak dana, mungkin koordinator pengalian dana atau si pengalian dana kita tidak buat. Itu juga humas. Kalau kita membuat pementasan secara internal, artinya pementasan yang kita buat di sanggar itu mungkin tidak menggunakan humas-humas atau bantuan-bantuan dari pihak seperti kepolisian dan segala macam. Jadi mungkin si humas mungkin kita akan potong. Jadi intinya dari sebuah organisasi kami itu ya kepanitiaan itu. Nah, untuk membentuk kepanitiaan itu pasti butuh sumber daya manusia yang berkualitas. Iya. Gimana sih cara sanggar tuh buat ngerekrut sumber daya yang berkualitas? Dari rekrutmen dari sumber daya manusia itu sendiri untuk sebuah panitia di sanggar sebenarnya cukup simpel ya, karena di sanggar sudah ada kelas, yaitu kelas senior dan junior. Biasanya kita pakai kelas yang senior, jadi yang sudah menginjak SMA kelas 3 sampai kuliah dan kerja. Jadi sumber daya manusia ini sebenarnya bisa dibilang susah untuk mencari yang sempurna ya, tapi kita sebisa mungkin bersinergi, bekerja sama bagaimana caranya menutupi satu kekurangan satu dengan yang lain. Jadi kalau dibilang sumber daya manusia yang optimal pada saat kepanitiaan, pasti akan setiap event atau setiap pementasan pasti akan ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang mesti kita evaluasi kembali. Jadi dari pementasan atau event itu kita belajar satu sama lain, mengerti satu sama lain, bekerja sama dengan baik, bersinergi, yang membuat ke organisasi atau kepanitiaan ini kuat jadinya. Gitu. Jadi untuk rekrutmen itu langsung kita tunjuk biasanya dari tidak seperti kampus yang kita buka rekrutmen atau mendaftar sebagai kepanitiaan, tidak. Jadi memang kita filter dari kelas senior itu, dan kita tunjuk langsung dan berikan mereka tanggung jawab, kepercayaan bahwasanya mereka bisa gitu. Jadi akhirnya kita belajar, ajari mereka bisa bekerja sama dengan baik, dan akhirnya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Nah, Sanggar Anggun Cipta Suara ini kan punya tujuan. Gimana sih sistem kerjanya di Sanggar itu buat nyampai tujuan? Seperti Dalit bilang tadi, kita di sini tidak lepas dari sebuah tim, tidak lepas dari sebuah sinergi kerjasama. Jadi jika ada kesalahan atau kekeliruan, biasanya kita akan segera atasi dengan evaluasi, dengan kita atasi dengan yang pasti dalam sebuah organisasi yang kita pegang di Sanggar adalah
tidak mementingkan apa itu materi. Itu yang paling penting. Jadi jika sudah organisasi berjalan dengan ada 1 orang 2 orang yang berpikir tentang materi, maaf ya, gaji atau seperti itu, mereka akan terbebani dalam kerja. Jadi kita pakai konsep ngayah dan ngayah. Jadi kita tetap tanamkan bahwa pada teman-teman, kepada anak-anak juga ngayah itu atau kerja dengan tulus ikhlas, gajinya tidak di sekali tapi dini sekali nanti seperti itu. Dengan seperti itu mereka kita buat doktrin seperti itu, jadi mereka bekerja tidak beban gitu loh. Jadi mereka kerja dengan enjoy, dengan dengan dia berorganisasi seperti mereka mendapati keluarga yang lain gitu loh, seperti keluarga yang di rumah kita. Buat mereka nyaman, buat mereka menikmati apa yang mereka kerjakan, mencintai apa yang mereka kerjakan, mengerjakan apa yang mereka cintai, seperti itu. Jadi kasana-kasana seperti itu, doktrin-doktrin seperti itu kita bangun kepada anak-anak, kepada teman-teman yang ada di keanggotaan, menjadikan organisasi itu kuat biasanya. Jadi jika memang misalnya ada dana atau materi yang lebih, mungkin di sana kita akan rebut kembali. Apakah kita akan buatkan semacam presensi kehadiran, jika hadir dapat berapa dan segala macam kalkulasi seperti itu, atau kita buat secara kekeluargaan, misalnya membuat perayaan kecil, atau misalnya kita membuat acara camping dan segala macam. Mungkin seperti itu yang kita buat agar mereka tetap merasa bahwasanya di Sanggar itu kita adalah keluarga, seperti itu. Bukan kita doktrin seperti ini loh paksaan dan segala macam. Itu kita meminimalisir hal seperti itu. Sebenarnya ini udah terjawab nih pertanyaan selanjutnya, tapi kalau orang kerja itu kan pasti ada titik jenuhnya kan. Ya. Apalagi tadi kan ada sistem kayak ngayah gitu. Ya. Gimana sih cara Sanggar tuh tetap memberikan motivasi gitu, untuk kasih reward kepada panitia gitu, Ya. supaya tetap kerjanya tuh bagus. Biasanya pada suatu organisasi atau kepanitiaan, anggotanya bisa lelah kak, capek kak, dan segala macam. Apalagi sampai rumah mereka, nah artinya kerjaan rumah tidak selesai, sampai rumah dimarahi orang tua dan segala macam, ada beberapa keluhan dan segala macam. Nah di sana kita akan bentuk kembali evaluasi, memberikan, atau kadang-kadang kita telepon langsung orang tuanya untuk diskusi bersama, apa sih tujuan kita membangun organisasi ini. Karena kita kan adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa berdiri sendiri seperti itu. Jadi organisasi ini penting untuk memperbaiki interaksi kita kepada orang lain, menghargai satu sama lain, lalu mampu bekerja sama tim, dan juga nanti di organisasi ini akan penting di dalam dunia kerja kita kan. Di dunia kerja pasti akan menemukan hal yang serupa. Nanti pada saat di dunia kerja mereka tidak kagok itu istilahnya. Apalagi dunia kerja ini kan sistemnya gaji ya. Nah, kalau sudah kerjaan yang tidak digaji aja bisa enjoy, apalagi yang sudah digaji kan, seperti itu. Jadi motivasi itu kita bangun mereka. Kalau kamu gagal di sini, kemungkinan besar di depan kamu akan juga gagal. Gitu. Bukan menutup kemungkinan ya, artinya peluang kalau kamu gagal di sini, di masa depan kamu tidak mau merubah keadaanmu, tidak mau memberikan kuantitas yang lebih kepada, atau kualitas yang lebih kepada dirimu sendiri, ya di sana kamu akan menemukan kegagalan yang sama. Gitu. Memang kunci kesuksesan itu adalah kegagalan biasanya. Tapi kalau kegagalan dengan kita setelah gagal diam, ya pasif kan, nggak ada kelanjutan. Tapi kalau kegagalan kita coba terus, artinya dengan belajar berorganisasi kita bisa bekerja sama dengan baik, terus bisa mengendalikan diri, mengontrol emosi, mengerti satu sama lain. Di dunia kerja mereka akan enjoy biasanya. Itu yang saya harapkan kepada anak-anak teman-teman juga yang masuk ke kepanitiaan kita support terus, jangan sampai patah semangat, jangan sampai karena lelah, karena capek, karena semua di organisasi pasti capek kan. Kalau satu orang mengeluh capek, ya semua bilang capek kan, seperti itu. Kita motivasi dengan bagus,
jangan sampai menyerah, semangat, dan apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Itu yang biasanya kita pakai untuk memotivasi mereka. Nah, makasih kali. Ya. 5 pertanyaannya udah kita dengan bagus banget nih. Nah, mungkin segini aja wawancaranya. Saya harap wawancara ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Setungkare. Jadi teman-teman yang mau masuk organisasi jangan takut, jangan merasa bahwa kamu tidak bisa. Jadi kalau kamu belum coba, kamu nggak akan tahu apa itu organisasi. Semoga apa yang berikan walaupun tidak banyak bisa memotivasi kalian semua untuk tetap menjadi sumber daya manusia yang mempunyai kualitas diri. Terima kasih.